Halo, perkenalkan nama saya Devan Daniel dari kelas SI 403 akan mempresentasikan mengenai teknologi dalam e-bisnis untuk keperluan ujian tengah semester untuk matkul e-bisnis. Oke, kita mulai dari sosial media yang memerankan bagian penting dalam strategi e-bisnis zaman sekarang. Kemampuan sosial media ini bisa meningkatkan visibilitas, interaksi, dan loyalitas pelanggan dari suatu brand atau perusahaan. Sosial media ini udah menjadi alat yang esensial bagi para perusahaan ini untuk tetap kompetitif di era digital zaman sekarang. Pertama ini, media sosial ini bisa ningkatin loyalitas pelanggan. Uh, Seharusnya perusahaan ini tahu bahwa sosial media ini menjadi salah satu media atau marketing yang cukup efektif untuk membuat para pelanggan ini bisa terikat dengan suatu brand mereka. Melalui sosial media, ini memudahkan pelanggan juga untuk berkomunikasi langsung dengan brand, untuk mereka mencari informasi mengenai suatu produk. Dengan begitu, pelanggan akan merasa puas dan pertanyaan-pertanyaan mereka ini bisa terjawab dengan baik, sehingga bisa meningkatkan loyalitas pelanggan itu sendiri. Selanjutnya, media sosial ini juga bisa meningkatkan engagement. Dengan menerapkan strategi media sosial, bisnis ini harusnya bisa mendapatkan pengakuan merek. Karena lewat sosial media ini, bisnis akan mudah dikenal oleh halayak umum, bahkan meningkatkan brand awareness. Dengan konten-konten yang menarik, membuat audiens tertarik dan memungkinkan konten tersebut akan dibagikan terhadap orang lain. Di samping itu juga perusahaan bisa berupaya membangun interaksi yang baik dengan para pelanggan di sosial media yang akan mendongkrak atau meningkatkan interaksi dan reputasi perusahaan dan meningkatkan engagement itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari penerapan sosial media dalam e-bisnis yang sukses. Salah satunya yang dilakukan oleh Netflix. Netflix ini menerapkan strategi meme marketing dalam promosi produknya. Meme marketing adalah strategi promosi yang memanfaatkan meme atau gambar-gambar lucu dan disebar secara viral di sosial media. Netflix ini paham daya tarik dari meme itu sendiri, dan menggunakan hal ini sebagai cara untuk berinteraksi dengan audiens mereka secara santai dan lebih seru. Khususnya di Twitter atau X sekarang, Netflix seringkali menyebarkan meme yang relevan dengan cara atau film yang sedang populer di platform mereka sendiri. Lalu kita akan membahas perkembangan teknologi apa yang membawa perubahan besar terhadap e-bisnis. Yang pertama itu ada Artificial Intelligence atau AI, yang bisa meningkatkan pengalaman pelanggan melalui sistem personalisasinya, yang memungkinkan AI ini melakukan personalisasi konten dan rekomendasi produk berdasarkan perilaku dan juga preferensi masing-masing individu. Contohnya adalah algoritma dari Tokopedia yang selalu merekomendasikan produk yang kita sebelumnya cari atau berdasarkan pembelian yang kita lakukan sebelumnya. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan efisiensi dalam operasi bisnis dengan penerapan manajemen inventory yang dapat memprediksi permintaan produk, sehingga bisnis dapat mengelola stok dengan lebih efisien dan mengurangi biaya penyimpanan. Contohnya adalah Walmart menggunakan AI untuk mengoptimalkan rantai pasokannya. Selain artificial intelligence, ada juga big data yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan melalui analisis sentimennya. Yang memungkinkan big data ini, yang memanfaatkan big data ini untuk menganalisis sentimen dari ulasan dan komentar para pelanggan di media sosial. Membantu bisnis juga dalam memahami perasaan dan kebutuhan pelanggan secara lebih baik. Contohnya ada Starbucks menggunakan analisis sentimen untuk mengembangkan produk baru dan strategi pemasaran yang lebih baik. Big data juga dapat meningkatkan efisiensi operasi bisnis dengan optimasi rantai pasokannya. Big data akan membantu dalam prediksi dan mengelola rantai pasokan dengan lebih baik, termasuk pengaturan logistik dan pengiriman. Contohnya adalah Amazon yang menggunakan big data untuk mengoptimalkan proses pengiriman dan mengurangi waktu pengiriman itu sendiri. Setelah itu kita lanjut mengenai keamanan siber dalam e-bisnis. Keamanan siber dalam e-bisnis adalah suatu upaya dan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan
untuk melindungi sistem, jaringan, dan data bisnis online dari ancaman serangan cyber. Kita bahas ancaman utama apa aja yang ada dalam bisnis dalam keamanan siber. Yang pertama itu ada serangan phishing, yaitu penipuan melalui email atau situs web palsu untuk mencuri informasi pribadi dan finansial penggunanya. Terus juga ada malware, yaitu perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, dan ransomware yang dapat merusak dan mencuri data kita. Ada juga serangan distributed denial of service, yaitu serangan yang bertujuan untuk membuat situs web atau layanan online nggak bisa diakses dengan membanjiri atau nge-spam server dengan lalu lintas yang sangat besar. Juga ada hacking atau peretasan, yaitu upaya untuk mengakses sistem dan data tanpa izin yang seringkali bertujuan untuk mencuri data sensitif atau nyebabin kerusakan dalam suatu sistem. Terus ada juga ancaman man in the middle attacks, yaitu serangan di mana penyerang menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau memanipulasi data yang dikirimkan. Terus apa aja nih yang perusahaan-perusahaan lakukan untuk melakukan tindakan pencegahan dari ancaman keamanan siber ini? Beberapa contohnya ada Amazon Web Service atau AWS yang mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan pemantauan berkelanjutan untuk melindungi data pelanggan. Ada juga Google yang menggunakan berbagai teknologi keamanan termasuk enkripsi data, verifikasi 2 langkah, dan program bug bounty untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan keamanan dari Google itu sendiri. Lalu yang ketiga juga ada Microsoft yang melindungi layanan Cloud Azure mereka dengan enkripsi, manajemen identitas, dan akses yang kuat. Serta alat deteksi ancaman canggih seperti Microsoft Defender yang seringkali kita lihat di Windows operasi sistem itu sendiri. Oke, itu aja presentasi dari saya mengenai teknologi dalam e-business. Semoga bisa menambah wawasan dan juga ilmu. Terima kasih, sekian, mohon maaf jika ada kesalahan.